Rangga dan Melinda akan mengolah daging puyuh. Wah, perut jadi lapar nih. Puyuh guling pencok lenca pasti sangat lezat. Wah, menggugah selera gini ini mah. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus keseruannya ya di Jejak Anak Negeri. Wah, enak kieu. Selesai mengolah dan menikmati lobster, Abdi dan Neng Nisa mau mengambil tahu khas Sindangkerta untuk diolah menjadi masakan khas Tasik yang lain. Penasaran? Terus ikuti Rangga ya. Assalamualaikum, Mang. Cenah teh aya titipan tahu nya Neng nya. Oh, dari Mama. Mana? Nu ieu. Oh, nu ieu, mana we teh nu ieu. Ya, tahu Sindangkerta memang terkenal beda. Rasanya yang unik dan bentuknya yang lebih kecil membuat tahu Sindangkerta banyak diminati masyarakat, khususnya Tasikmalaya. Warna kuningnya dihasilkan dari tumbukan kunir, membuat rasa tahu Sindangkerta semakin nikmat. Iya Pak ya. Pak turun pisan, Kang, hayu Kang, dipayun. Pepes tahu Sindangkerta, itu dia yang mau saya buat bareng Ibu Mila dan Neng Ica. Hayu enak orang naon masak. Abi ngarenos ieu nya. Sok Neng upasan eta berartinya. Ini dia bumbu rempah khas Indonesia yang bisa membuat masakan semakin nikmat. Kita bagi tugas supaya masakan cepat selesai ya. Abdi menghaluskan bumbu. Ibu Mila dan Neng Nisa menyiapkan bahan pelengkap lainnya. Oh ya, pepes merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang sangat populer. Asal-usul pepes dipercaya berasal dari tanah Pasundan, yang pada awalnya masyarakat Sunda menamai hidangan yang dibungkus daun pisang ini dengan sebutan pais. Tak ada yang tahu pastinya kapan pepes mulai dikenal. Namun dilihat dari cara pembuatannya yang sederhana, bisa dipastikan kalau pepes sudah ada sejak zaman nenek moyang. Lebih tua pepes kalau begitu daripada Rangga. Pindahkan tahu yang sudah dihaluskan ke loyang, lalu campurkan dengan bahan-bahan irisan dan juga jamur. Kasih garam secukupnya, lalu masukkan telur. Bungkus adonan menggunakan daun pisang. Daun pisang sendiri dapat menambah selera makan karena memiliki kandungan lilin yang menguap saat bahan makanan diletakkan. Nah, kandungan lilin inilah yang membuat makanan menjadi semakin enak. Selain itu, daun pisang menjadi bahan food grade yang mengandung polifenol, sehingga baik sebagai antioksidan yang mampu mencegah kanker, penyakit jantung, hingga Alzheimer. Bu, simpen Bu, sok langsung simpen. Atau sadayana ieu teh. Hayu Neng atuh urang lebetkeun nya Neng. Ayo. Sok pantosan Neng. Neng palih dieu. Rebus pepes sekitar 30 menit. Nah, selain membuat masakan lebih enak, proses memasak makanan dengan cara dikukus juga ternyata lebih menyehatkan. Karena metode kukus akan menjaga nilai vitamin, mineral, antioksidan, dan juga zat alami masakan yang tak bisa didapatkan jika mengolahnya dengan cara digoreng. Setelah 30 menit, pepes tahu jamurnya pun sudah jadi dan siap untuk disajikan. Ini dia nih, pepes tahu Sindangkerta lah. Kurang rasanya, kurang sama nasi. Sini Bu. Ini di sini takut kena air ya.
Sini aku aja. pegangin. Kamu megangin? Iya. Boleh. Minta tuh ya. Iya, silakan. Wah. Benar ini. Benar-benar kelewatan enak ini. Tapi tak hanya enak, pepes yang berbahan dasar tahu ini juga baik untuk kesehatan jika dimasak dan dikonsumsi dengan benar. Selain sebagai sumber protein, tahu juga mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, serat, dan juga lemak yang baik untuk mengontrol gula darah, meningkatkan kekuatan tulang, dan baik juga dalam memelihara fungsi otak. Ayo Bu Mila, Neng Nisa, tambah lagi! Kali ini Abdi bersama Neng Gina mau cari pohon gebang nih anak negeri. Ada yang tahu pohonnya seperti apa? Yuklah ikuti Rangga dan Neng Gina. Nanti juga pasti tahu. Asik, kapan lagi bisa boncengin Neng Gina? Di bapak kunaon. Aduh, ika kamu nang deui deui mah. Hari bapak balik kemana atuh ieu teh? Ini anak daun. Tinggal si Neng teh kunaon Neng? Baru aja tinggal si Neng tuh. Motorna. Oh, motorna. Aduh. Salah. Bapak, bari milari naon bapak teh? Daun iya gebang. Oh, daun kebang. Atuh, tos we Neng parkir di dieu tuh. Aya gini si bapana gini. Kakak nyari raha Neng ah. Ari bapak balik kemana? Abi teh kan di ditu. Bapak ninggalna ka ditu di jarok teh ah. Badanya anak dia. Naon? Daun, itu daun gebang, Daun kebang. angotas. Kanggo naon, Pak? Angotas. Kanggo tas. Sapertos gitu, Pak. Nuhun itu. Wah, Tas, bener iya. saya tuh. Kok Abi bantosan itu sama si Neng nya. Mangga. Bantosan. Ayo, Pak, ayo, Pak. Ayo, Pak, paling mana paling ditu? Ayo, Pak. Ini dia anak negeri yang namanya pohon gebang. Yuklah langsung saja kita bantu Wa Odoy. Mana, Pak? Ini nih. Oh, iya. Iya. Oh. Ini. Siga daun pandannya, Pak, ieu mah nya. Gebang. Tapi gebah ya teh. Gebang. Bang, di alam. Mana, Pak? Padokna. Oh. Penamaan pohon gebang sendiri diambil dari daerah asalnya, yaitu Dusun Gebang, Widomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Makanya dinamakan pohon gebang. Tenurut dah tingali jadi we cek si bapak bersihan heula tuh jadi we katojos. Sok atuh. Iya. Bener papat hati kolot mah nyapanya. Nuhun tuh. Pohon gebang beberapa tahun terakhir ini bisa dikatakan sebagai aset budaya. Gimana tidak, keberadaan pohon yang termasuk dalam palem-paleman ini sudah sangat langka. Makanya sesuai instruksi dari Wa Odoy, saat memanen pelepah dan daun gebang tidak boleh memangkas tunasnya agar bisa tumbuh sebagai daun baru. Nah, kalian udah pasti tahu nih, sekeliling Rangga ini, sekeliling saya ini pasti banyak tas-tas unik nih. Ini namanya tas endong, terbuatnya dari gebang, daun gebang. Ini kan sekarang prosesnya yang pertama saya lagi nyebet untuk mengambil talinya. Jadi si talinya itu ada di dalam batang ini, nyapanya? Iya. Batang gebang. Tugas Abdi membuat tali. Setelah dibagi menjadi beberapa bagian, batang gebang ini masih harus dipukul-pukul terlebih dahulu agar teksturnya menjadi lemas. Jadi mudah untuk dibentuk. Daun gebang yang sudah kita panen tadi masih harus dijemur terlebih dahulu selama 1 hingga 2 hari. Tenang, Wa Odoy sudah menyiapkan daun gebang kering untuk segera bisa dibuat menjadi berbagai macam bentuk tas yang sangat unik. Bagian keras dan lembut pada daun gebang ini
harus dipilih dan diproses dengan baik. Itu sih tugasnya Neng Gina. Semangat ya Neng. Daun gebang kering yang sudah dipisahkan dari tulang atau lidinya kemudian dianyam. Nah, proses inilah yang membutuhkan ketelitian dan ketelatenan luar biasa anak negeri. Kata Waodoy, setelah menggeluti profesi sebagai pengrajin tas gebang ini, dalam sehari Waodoy bisa membuat 5 hingga 7 tas gebang dengan teknik anyaman yang sangat baik dan rapi. Sering dipandang sebelah mata, nyatanya daun gebang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan berhasil menembus pasar internasional dengan harga per satu tasnya yang bervariasi tergantung besar kecil ukuran tas dan tingkat kerumitannya, mulai dari 75.000 hingga ratusan ribu rupiah. Dipatok deh. Hampir sama kayak daging ayam, tapi bagian dadanya nih. Di mau tumis bumbunya sampai aromanya keluar. Tuh, Bo, kia, Bo. Burung-burung apa yang tidak bisa terbang? Apa, hayo? Ya, jawabannya burung puyuh. Walaupun tidak bisa terbang, namun burung puyuh banyak manfaatnya. Salah satunya bisa diternak untuk diambil telur maupun dagingnya. Kebetulan nih, Abdi lagi di daerah Sukagali, Kabupaten Tasikmalaya. Lagi bantuin Kang Asep merawat burung puyuh. Sekalian panen telur puyuhnya juga atuh. Pak, biasa teh tabu sabaraha lamun di pasien pakan ieu teh, Pak? Oh, ya tabu setengah 7 lah. Setengah 7 sampai jam 7. Iya. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Lamun tepat waktu lamun misalnya lebih kumaha ta, Pak? Ini lebih ya stres. Semua kandang sudah terisi pakan. Saatnya kita ambil telur puyuhnya nih. Abdi siapkan keranjangnya dulu ya, Pak. Ayo, Pak, kita ambil telur puyuhnya. Dipatok deh. Patok juga ya, Pak ya? Misalnya jujur burung. Oh, tapi nggak sakit kan? Enggak. Burung puyuh ini sangat peka terhadap kebisingan. Makanya itu, kandang burung puyuh biasanya jauh dari jalan raya. Untuk yang mengambil telurnya pun tidak lebih dari 2 orang. Karena kalau terlalu ramai, nanti telur yang dihasilkan tidak bagus maupun burung puyuhnya tidak akan bertelur lagi. Iya, Pak, kela, Pak. Nah, iya mah, Pak. Tekstur telur nate berbeda ya, iya mah gelas, ini mah lemek, Pak. Jadi nggak ada cangkang kulitnya. Naon benten ya teh, Pak? Oh, Kunaon tah? itu akibat stres ya. Oh, stres. Kayak petir. Oh, ada petir. Oh, jadi semalam ada petir, jadi pasti aja ada telurnya kayak gini, Pak. Iya, karena stres ya. Pak, seueur, Pak. Iya. Aduh, Pak. Aduh. Telurnya pecah. Waduh, Pak. Kumaha tuh, Pak? Atau sauyos? Sauyos kan saya juga sering begitu. Oh, jadi Bapak juga sering. Tiap hari ada aja yang pecah gitu Ada jatuh ke aja. bawah. Oh, Namanya gitu. pakai tangan kan ini jadi. Oh, ya udah, maaf ya, Pak ya. Ya nggak apa-apa. Punten iya mah. Pak Abi bantosan dugi beres gitu kan itu, Pak. Iya. Bu, pada melan habis tos rengse, Abi bade pamitnya Bu nya, atur nuhunnya. Aduh, iya Bu, neng Bu. Hah? Kumaha Bu? Iya, buat oleh-oleh. Aduh, atur nuhun pisan, Ibu ieu mah bener. Bener bi Kang Abi? Nuhun. Atur nuhun. Ya, sekalian itu. Aduh, iya naon deui Kang? Dipotong. Oh, iya puyuh potong ya, puyuh pedaging maksudnya teh. Kang Abi oge. Ya, Aduh, atur sekalian. nuhun Kang. Atur nuhun teh Bu nya, pamit. Hayu. Mari Bu, Assalamualaikum.
Berbekal oleh-oleh dari kandang burung puyuh, ayeuna kita bikin olahan dari burung puyuh dulu yuk. Puyuh guling pencok lenca, itu dia yang mau saya buat dengan teteh dan ibu. Bener kan teh? Betul. Ayo sekarang mah kita masak. Naon heula abdi teh, Bu? Nggak benerkeun ieu we nya. Cambutan buluna sekedap-sekedap. Kalau kambing guling sudah nggak asing, tapi kalau puyuh guling pasti baru dengar kan? Jadi penasaran bentuk dan rasanya kayak gimana? Ayo atuh kita masak. Seperti biasa, Abdi kebagian ngurus burung puyuhnya. Sedangkan Ibu Ai dan Neng Mezelda bertugas untuk membuat bumbu dan pencok lencanya. Nah, jadi biasanya sebelum kita guling atau kita bakar, kita rebus dulu 10-20 menit. Baru kita oles dengan kecap dan margarin. Kita bakar. Wah, Abi ya, olah heulanya punya. Kalau sudah bersih, baru Abdi tusuk ke bambu satu persatu. Karena burung puyuh ini ukurannya kecil, jadi di satu bambu ini bisa diisi 3-4 burung puyuh. Bakarnya langsung pakai api unggun ya, biar cepat matang. Eits, sebentar dulu. Sebelum dibakar, dibumbui dulu atuh, biar rasanya raos pisan. Kalau membakar burung puyuh atau ayam, harus sering dibolak-balik kayak gini ya, agar dagingnya tidak kosong. Kalau dagingnya gosong, pasti nggak bagus bagi kesehatan tubuh. Karena pada daging yang kosong mengandung senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker. Waduh, bahaya banget atuh ya. Biasanya kan kambing guling dimakan dengan sambal kecap. Nah, kalau puyuh guling ini kita tambahkan dengan pencok lenca, biar makin kental kuliner Sundanya. Bagian ngarendos bumbu pencoknya, Abdi serahkan deh ke Bu Ai. Pencok lenca sebenarnya merupakan sambal khas Sunda. Pencok sendiri memiliki arti sambal mentah. Kebetulan pisan, burung puyuh gulingnya pun sudah matang. Tinggal kita campurkan dengan pencok lencanya. Sip lah, puyuh guling pencok lencanya sudah siap disantap nih. Ya walaupun tidak sebesar kambing guling, tapi rasanya boleh diadu. Wah, masakannya teh udah jadi. Apa namanya nih? Puyuh guling pencok lenca. Wah, menggugah selera gini ini mah. Ayo sekarang Makan yuk. Akhirnya rasa penasaran Abdi terbayar euy. Walau daging puyuhnya sedikit, tapi ini meniraos pisan rasana. Bumbu kecapnya benar-benar meresap. Apalagi ditambah rasa pedas dari pencok lencanya, semuanya melebur menjadi satu di mulut. Bener-bener rasa daging puyuh teh enak banget, empuk, hampir sama kayak daging ayam, tapi bagian dadanya nih, kulitnya juga tidak terlalu alot dan bau amisnya hilang karena diperas memakai perasan lemon. Terus nih lencanya, waduh, bener-bener meresap, dicoel si dagingnya nih sama lenca, terus dimakan, renyah banget. Gurih pisan, raos pisan. Ayo Neng, Bu, tuang deh nama. Selain enak, ternyata daging puyuh memiliki banyak kandungan gizi. Salah satunya mengandung lemak tak jenuh yang dapat mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain tidak bikin gemuk, mengkonsumsi burung puyuh dapat membuat jantung lebih sehat. Selain itu, kandungan zat besi pada burung puyuh juga tinggi. Jadi bagus untuk penderita anemia atau kekurangan darah. Tadi kan yang diolah daging puyuhnya. Sekarang kita mau bikin masakan dengan telur burung puyuh. Seblak telur puyuh mercon. Allah, ini mah resep Abi seblak mah. Hayu Bu, ayo nama orang masak wehnya. Abdi mengupas telur puyuh yang sudah direbus tadi ya. Karena ukuran telurnya kecil, jadi agak sulit untuk mengupas telur puyuh rebus ini. Satu persatu telur Abdi kupas sampai bersih dari cangkang yang menempel. Karena kita mau bikin seblak mercon, makanya pakai cabenya langsung 3 jenis sekaligus. Ada cabai merah biasa, cabai merah keriting, dan terakhir ada cabai rawit domba yang terkenal akan rasa pedasnya. Ketiga jenis cabai tadi dipotong kecil-kecil, lalu langsung direndos ya. Ayo Neng, rendos cabainya sampai benar-benar halus.
Nah, ini yang menjadi khas seblak, yaitu penggunaan cikur alias kencur. Alasan menggunakan kencur, karena kencur dapat memberikan rasa khas dan aroma yang kuat pada makanan. Neng terus beres Chan. Aku sok tenagaan atuh. Mohon mang. Sok. Dengan perasaan, tenagaan tapi dengan perasaan. Mohon. Sok sini mau diajarin. Olo, si Neng, masa harus Abdi yang ngajarin ngulek sambel sih? Jangan lupa Neng, ditambah bawang merah sama bawang putih ya bumbu sambelnya. Akhirnya giliran Abdi tiba. Bumbu yang sudah direndo sama Neng Meizelda mau Abdi tumis ya. Tumbas silanya. Bu. Baru tumis bumbunya aja, udah kuat pisan aromanya. Untuk memasak kerupuk mentahnya, tambahkan air matang secukupnya. Masukkan aneka kerupuk dan makaroni mentahnya. Aduk hingga bumbunya meresap. Biar makin gurih, tambahkan telur ayam. Lalu aduk hingga kuahnya semakin mengental. Terakhir, tinggal ditambah sama telur puyuh rebusnya. Aduk sebentar, lalu tinggal dipindahkan ke piring. Bu, ya tas beresnya. Asap, angkat tehnya. Seblak merupakan makanan pedas yang berasal dari Jawa Barat. Yang menjadi khas makanan ini adalah kuah merah pedas yang ditambah dengan topping kerupuk mentah, mie, kue tiaw, maupun bahan pelengkap lainnya. Wah, seblak telur puyuh merconnya teh udah jadi gini nih. Dari wanginya teh meni menggugah merah pisan. Ini mah emang bener-bener pengen nyobain sekarang lah. Udah kabita sama yang namanya seblak, pokoknya mah. Ayo ya. Gusti, lada pisan. Namanya aja seblak telur puyuh mercon. Pastinya pedasnya teh maksimal. Walaupun rasanya pedas, tapi kenapa nagih pisan, euy? Walaupun makanan bercita rasa pedas itu banyak, tapi seblak mempunyai cita rasa tersendiri. Aku nak. Istighfar. Halo. Nah, Seblak. ini teh seblak. Yang di Sunda itu artinya nyegak nih. Mengagetkan. Kenapa mengagetkan? Salah satunya pedasnya itu benar-benar luar biasa. Dan bumbunya itu dicampuri dengan cikur alias kencur ya Bu ya? Ya. Bener kan Neng? Dan perpaduan seblak dicampur dengan telur puyuh itu benar-benar nikmat, enak, gurih, benar-benar beda gitu. Biasanya telur puyuh itu digantinya dengan tulang ayam, tapi kita ganti dengan telur puyuh. Terkuat. Lebihan. Ayo. Untuk membuat olahan lain asin jambal roti, kita memerlukan bahan lain agar masakan tambah enak, yaitu honje. Kali ini Abdi sama Neng Rani, Ibu Neneng dan juga Neng Winda sedang berada di Parakan Manggu, Pangandaran. Honje banyak sekali tumbuh di daerah ini. Itunya punya. Tuh geding tos katinggal. Hayo tuh Bu, lewat dia bae. Lah. Yang kita cari adalah honje jenis laka atau honje hutan yang buahnya berwarna merah tua. Honje menjadi salah satu tanaman khas Pangandaran. Honje masuk dalam keluarga jahe-jahean. Tak heran kalau honje ini dianggap sebagai salah satu tanaman rempah yang banyak digunakan dalam masakan, khususnya masyarakat di Pangandaran. Tanaman honje dapat tumbuh tinggi. Jika tanahnya subur, batang honje bisa tumbuh hingga 5 meter. Ya, naon bedana buahnya honje sarang bunga Neng ya teh? Upami bunga natenya arangga, bunga nate biasa dipakai oseng-oseng buat masakan. Bumbu gitu. Ari ieu buahna Neng? Kalau buah honjenya bisa dibikin sirup. Oh, bikin sirup. Nanti keluar warna merahnya. Sip lah, sepertinya sudah cukup nih honje yang kita panen kali ini.
Ah, ya Neng. Kunaon nih diciuman wae ya Neng. Harum pisan Ah, maunya. Iya, Cik. serius. Neng. Nah, tuh, nih kakak mana dicium hungkul. Kela. Nah, itu seraramean kieu bade naon ieu teh, Neng? Arangga, terang teu kita teh mau bikin sambal pecak jambal roti pakai honje. Pakai honje? Iya, Alah, jangan ketinggalan dong honjenya. iya macan pernah nyobaan Arangga ge. Eta kumaha rasana, Neng? Bakal enak? Enak pisan. Enak pisan. Untuk membuat sambal pecak jambal roti, bumbu-bumbunya cukup simpel kok. Yang penting harus ada buah honjenya. Memang, sebagai orang Pangandaran, gak komplit rasanya kalau masak gak pakai honje. Karena honje dapat membuat olahan kita menjadi lebih segar dan sedap. Geprek buah honje yang sudah dicuci bersih satu persatu. Sementara Rangga memotong dadu asin jambal rotinya, Neng Rani dan yang lainnya menyiapkan bumbu halusnya dengan buah honje. Tumis bumbu sampai harum, lalu tambahkan sedikit air. Tunggu hingga air agak mendidih. Lalu masukkan bumbu irisannya dan juga serai. Eits, jangan lupa buah honje yang sudah digeprek tadi. Ya, biar tambah segar. Sekarang waktunya masukkan asin jambal rotinya. Masak hingga bumbu menyerap dan asin jambal rotinya matang sempurna. Ah, meni enak kieu. Neng, Bu. Terang tuh. Ikan asin jambal roti teh hargana lain kaleng-kaleng. Leuwih mahal atau leuwih mahal pisan ti daging sapi, bener tuh, Neng? Terus atuh ya, sesuai kan. Nah, cenah Neng bet bisa mahal, Neng. Sepertinya udah masak nih. Angkat dan sajikan deh. Dijamin aroma asin jambal roti yang berpadu dengan honje akan membuat selera makan meningkat drastis. Mantap pokoknya. Sambal pecak jambal rotinya teh udah jadi. Sareng naon ieu teh, Neng? Sari honje, buah melon. Wah, meni tos lapar, tos haus. Hayong gerak tuang ayeuna mah. Hayu Neng, Bu. Ayo Bu, tuang. Soal rasa nggak usah ragu lagi deh. Aneka masakan khas Nusantara sudah terkenal akan kelezatannya. Sambal pecak, jambal roti, dan jus honje menjadi salah satunya. Untuk sambal pecak jambal roti, bagi pecinta kuliner pedas, pasti langsung suka dengan masakan ini. Rasa gurih asin jambal rotinya dipadukan dengan pedasnya sambal pecak, sungguh sempurna. Jadi pengen nambah terus. Untuk penutupnya, jus buah honje laka memang paling bener deh. Rasanya asem, manis, segar. Nah, buat yang belum tahu nih, buah honje juga kaya akan manfaat ya. Khasiatnya yaitu mampu mencegah kolesterol, menjaga kesehatan jantung, dan mampu menurunkan resiko kanker dalam tubuh. Ini nih yang dinamakan lezat, sehat, dan berkhasiat. Pokoknya mah mantap pisan.